Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arif Bukhori. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk rancangan layout gudang ya. Jadi di sini ada mata kuliah sistem logistik dan supply chain management. Dan di sini kita ada tugas terkait dengan desain layout gudang. Jadi di sini kita akan bahas bagaimana kita mendesain untuk layout gudang. Oke. Di sini ada keterangan ya, jadi ada soal PT Log itu di Kota Bandung memiliki sebuah gudang dengan spesifikasi ukuran 27 meter dikali 18 meter dikali 4 meter dan dia hanya satu lantai, tidak memiliki rak dan kemudian gudang itu memiliki tiang-tiang bangunan yang digambarkan sebagai kotak hitam kecil dan tentu sekali tidak dapat untuk ditempati barang-barang. Kemudian ukuran peralatan material handlingnya itu hanya menggunakan hand pallet dengan ukuran 1,5 meter ya di sini. Kemudian kali 5 0,5 meter dikali 0,4 meter. Nah, pertanyaannya bantulah PT Memlok untuk merancang layout gudang yang baik dengan menempatkan barang-barang yang ada di set 5 ke denah gudang yang ada di set 6. Kemudian jelaskan kriteria apa yang digunakan untuk menjustifikasi bahwa layout gudang yang sudah rancang sudah baik. Oke, jadi di sini kita sudah ada beberapa keterangannya ya. Jadi mulai ada barang siap kirim, kemudian barang siap masuk, kemudian ada finish good-nya, ada cair slow moving, ada fast moving, ada bubuk yang slow moving, kemudian ada barang-barang seperti locker, kemudian ada tempat palet juga ada. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh menambah atau mengurangi jumlah barang. Kemudian tidak boleh memperbesar atau memperkecil dimensi barang. Jadi barang-barang di sini itu akan dipindahkan ke slide sebelahnya di sini. Oke, nah ini sesuai dari materi yang diberikan oleh Prof. Agus ya. Jadi di Prof. Agus ini memberitahukan bahwa tahapan pelaksanaan itu kita harus memahami aktivitas perusahaan itu seperti apa. Kemudian komoditas barang yang dikelolanya itu apa. Dalam hal ini tadi ada bubuk slow, kemudian ada cair fast moving, ada cair slow moving. Kemudian ketahui luasan gudang, tadi luasan gudang itu sudah ketahui. Jenis aktivitasnya, jadi tadi di soal itu ada aktivitas packing. Karena di gambarnya itu ada packing yang untuk yang slow moving dan yang fast moving. Kemudian ada fasilitas non operasional, ada kantor, kemudian ada locker, ada toilet dan musola. Kemudian layout, nah ini penting. Kita untuk mendesain suatu layout gudang itu kita harus memperhatikan layoutnya apakah dia E-shape, kemudian U-shape atau L-shape. Kemudian barang fast moving diletakkan dekat dengan pintu keluar dan lorong atau gang harus lebih besar dari material handling equipmentnya. Nah ini untuk hasil penempatannya, jadi di sini kita sudah buatkan ya. Nah yang pertama itu penjelasan untuk alur barangnya. Jadi di sini ada flow alurnya ya. Nah, di bawah ini untuk barang masuknya. Kemudian di sebelah sini ada barang yang siap keluar. Kemudian di sini ada emergency exit. Jadi kalau kita melihat shape-nya, kita di sini adalah U-shape. Seperti itu. Nah, kemudian untuk alur barangnya, jadi kita bergerak dari kanan bawah, kemudian kita ke kiri bawah. Nah, barang masuk dari area ini siap masuk di sisi kanan bawah di sini. Kemudian melewati area penyimpanan seperti bubuk slow, kemudian cair slow, cair fast, kemudian barang siap kirim. Nah, dengan sistem ini arus barang menjadi satu arah dan kontinu dari pintu masuk hingga pintu keluar tanpa harus berputar balik. Hasilnya waktu tempuh forklift dan pekerja atau material handlingnya ya. Jadi di sini hand pallet itu lebih singkat dan risiko tabrakan antar aktivitas itu bisa diminimalkan. Kemudian area siap masuk itu kita taruh di sebelah kanan bawah dekat pintu masuk. Jadi ini memudahkan proses penerimaan barang, pengecekan, dan pencatatan administratif. Karena letaknya juga berdekatan dengan kantor ya. Kemudian juga ada tempat palet seperti itu.
Nah, kemudian untuk siap kirim itu ditempatkan di dekat pintu keluar. Jadi tujuannya agar loading barang ke truk itu bisa dilakukan lebih cepat tanpa gangguan. Nah, posisi vertikal ini dari zona ini memudahkan pemisahan barang berdasarkan tujuan pengiriman. Jadi di sini untuk customer A, customer B, customer C itu bisa kita langsung pisahkan. Kemudian untuk area fast moving, ini untuk yang fast moving tadi sesuai dengan kriteria ya. Jadi kita tempatkan yang di dekat dengan pintu keluar. Kemudian di sini ada yang slow moving, di sini packing fast moving. Nah ini memudahkan ya. Jadi dari penyimpanan itu langsung ke packing, di sini juga dari penyimpanan langsung ke packing. Sedangkan barang yang slow moving, baik yang cair maupun yang bubuk itu ada di atas kanan sini. Jadi karena dia frekuensinya rendah, dengan penataan ini kita bisa mengurangi kepadatan di area tengah dan memanfaatkan ruang dengan efisien. Jadi karena di sini masih kosong, kita tempatkan di sini untuk mengurangi kepadatan di area tengah sini. Kemudian ada area pendukung dan barang khusus. Jadi area pendukung di sini ada locker, ini juga sebagai sisi safety ya. Jadi ketika karyawan itu masuk, dia akan mengganti terlebih dahulu di sini, baru masuk ke area kerja. Ini juga dari sisi safety. Kemudian di pojok kanan atas kita memisahkan juga untuk barang rusak, barang promosi, sehingga kedua area tersebut mudah diakses tanpa mengganggu alur operasional utama. Kemudian di sini kantor juga ya, posisinya ada di bawah tengah. Nah, ini juga berfungsi sebagai titik pengawasan, jadi kita bisa mengamati langsung aktivitas inbound, aktivitas packing, hingga outbound dengan pandangan yang terbuka. Dan ini juga untuk area gangway-nya ya, lorongnya ini juga sudah menyesuaikan lebih besar dari material handlingnya yaitu head pallet. Nah, di sini pada tadi ukuran 1,5 meter dan ukuran gangway-nya rata-rata di 2 meter. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan layout ini dirancang berdasarkan 6 kriteria utama. Layout gudang yang baik, baik dari sisi efisiensi aliran barang, jadi tadi satu aliran, kemudian utilisasi ruang maksimal, kemudian aksesibilitas tinggi, keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas dan kenyamanan kerja. Jadi melalui rancangan ini, PT Menlog dapat menjalankan operasi gudang yang lebih efisien, aman dan terukur. Layout ini tidak hanya mengatur posisi barang, tetapi juga menciptakan alur kerja yang logis, yang ringkas dan realistis, mulai dari barang masuk hingga barang siap dikirim. Dengan memadukan prinsip flow efisiensi, safety dan ergonomik, rancangan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas gudang sekaligus mempermudah pengawasan dan pengendalian proses logistik. Sekian untuk presentasi dari tugas di materi kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.